Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP bersama saya, Pendeta Romauli Syahaan. Saya berharap keadaan saudara dan seluruh keluarga baik dan penuh damai sejahtera Allah. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara, terlebih-lebih di dalam melakukan segala aktivitas panjang hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan hari ini kami menikmati berkat Tuhan. Dan kiranya hari ini boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuntun dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu, agar kami dimampukan menjalani kehidupan ini seturut kehendak-Mu saja. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memelihara kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP, Senin 21 November 2022, tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 2. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Asa diingot hamu hata akka naung hinatahon ni akka panurirang nabadiai, nang patik ni Tuhan jala si paluai, nabi naritahon ni akka apostel muna. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. GPS. Masih adakah di antara kita yang belum mengenal atau mengetahui apa itu GPS? GPS adalah Global Positioning System, di mana GPS ini adalah salah satu aplikasi pada smartphone kita yang berguna untuk membantu kita mencari lokasi berdasarkan titik koordinat melalui bantuan satelit. Kalau dulu ketika kita belum mengenal dan belum tahu memakai GPS itu, ketika menuju satu tujuan yang belum pernah kita jalani, tentu ada kebingungan. Kita bertanya di sana dan di sini untuk sampai ke tujuan. Kalau saat ini, akhir-akhir ini, hal itu tidak perlu kita lakukan lagi. Karena GPS ini atau Global Positioning System ini sangat membantu kita sampai kepada tujuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di bumi ini pun ibarat perjalanan untuk mencapai satu tujuan. Tentu, agar tidak tersesat ke tujuan yang lain, kita pun memerlukan GPS di dalam hidup kita di zaman modern ini. Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalan. Dan GPS itu akan menuntun kita sampai pada tujuan yang benar. Di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, apakah yang menjadi GPS kita? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar sampai kepada tujuan, di mana saatnya Tuhan berkenan kepada kita. Tujuan hidup orang percaya bukanlah di bumi ini, melainkan di sorga, di mana pada saatnya akan tiba, Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Di dalam perjalanan kita di bumi ini, apakah kita memakai alat menjalani kehidupan ini dengan benar dan baik seperti yang dikehendakinya? Atau kita menjalani kehidupan kita di bumi ini menurut dan seturut kehendak kita saja? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan pada hari ini mengingatkan jemaat mula-mula dan juga tentunya mengingatkan kita bahwasanya hari Tuhan itu akan tiba, di mana Tuhan akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia tidak tinggal diam bagi mereka yang hidup di dalam kefasikan, tetapi Dia pun akan menyiapkan tempat dan memberkati orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan. Tentu janji hari Tuhan akan datang ini bukanlah terjadi akhir-akhir ini saja. Bukan baru-baru ini saja kita mendengar. Justru ini sudah kita dengar sejak zaman perjanjian lama, di mana para nabi menubuatkan akan ada hari di mana Tuhan akan datang. Maleaki menubuatkan kalau hari Tuhan itu adalah seperti perapian yang membakar orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, tetapi memberikan berkat, memberikan kehidupan bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran. Renungan kita pada hari ini pun sangat jelas untuk mengingatkan kita akan hari Tuhan itu. Sekalipun harinya belum tiba, tetapi yakin dan percayalah saatnya akan datang, di mana kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Apakah kita berjalan menurut GPS yang sudah ditentukan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita memakai GPS dunia ini sehingga kita sering salah langkah dan salah jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu tetap dan kekal selamanya. Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah dikatakannya itu akan menjadi kenyataan. Sekalipun hari Tuhan belum tiba, tetapi hari itu akan datang. Sebagai tanda-tanda hari Tuhan akan datang sudah semakin nyata. Terjadi bencana di mana-mana, kerusuhan, peperangan, hadirnya pengejek-pengejek, pengajar-pengajar palsu yang mengatakan dirinya adalah Tuhan, yang mencuri kemuliaan Tuhan. Itu semakin jelas terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waspadalah saudaraku, siap-siagalah. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Hari kedatangannya itu pasti akan datang tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Kapankah itu? Biarlah itu terjadi seperti yang dikehendakinya. Yang menjadi tugas kita adalah menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendaknya, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah tujuan. Berjalanlah di dalam Tuhan menurut kehendaknya. Jika hari itu belum tiba, anggaplah itu merupakan satu kesabaran Tuhan dan menjadi kesempatan bagimu, bagiku untuk beroleh keselamatan, agar kita berubah, agar kita bertobat kembali kepada jalan kebenaran. Itu bisa kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sebab juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita masih ada dan hidup sampai hari ini, bila hari Tuhan belum tiba, ingatlah ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik, untuk kembali kepada jalan kebenaran menurut kehendaknya saja. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami dimampukan menjalani kehidupan ini seperti yang Engkau kehendaki. Mampukan kami Tuhan berjalan di dalam jalan kebenaran, sehingga kami sampai di tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Ya Bapa yang baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami.
Kiranya segala pekerjaan baik yang kami kerjakan di dalam Tuhan, Engkau berkenan memberkati. Dan Tuhan mampukan kami untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.